Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hamdil Karim selaku dosen pengampu mata kuliah Perpustakaan dan Arsip Digital dan teman-teman yang saya banggakan. Dalam kesempatan ini saya akan mengulas filsafat teknologi dan ide secara umum dan yang mengantar pada pokok bahasannya ini yaitu relasi manusia dengan teknologi. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Alma Fainandini, mahasiswa Ilmu Perpustakaan Unsyarif Hidayatullah Jakarta semester 4. Teknologi atau tekno dan perkembangannya. Secara umum, teknologi memiliki ranah definisi yang sangat luas. Hal ini dikarenakan term teknologi sendiri dapat digunakan untuk merujuk pada berbagai hal yang sangat luas, baik menyangkut objek material, pengetahuan praksis, maupun suatu kegiatan tertentu. Secara etimologis, teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tekno yang berarti seni, keterampilan, suatu cara atau sarana untuk mencapai suatu hasil, dan logos yang berarti ilmu atau kata. Dengan demikian, secara harafiah, teknologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang cara atau sarana untuk mencapai suatu tujuan. Dalam kebudayaan Yunani kuno, penggunaan kata tekno selalu merujuk kepada dua makna. Pertama, kata tekno mengacu pada aktivitas atau kerajinan menukang menggunakan tangan, serta seni pikiran dan seni halus. Dan yang kedua, kata tekno bermakna keterampilan atau keahlian dalam satu bidang. Dalam kebudayaan Yunani kuno, penggunaan kata tekno atau keahlian teknik sudah muncul, namun tidak begitu menonjol. Hal ini dikarenakan artefak teknologi yang diciptakan hanya merupakan sebuah hasil dari karya seni yang tidak terlepas dari pemikiran ideal seorang filsuf. Penggunaan kata tekno yang lebih berciri materialis berkembang pada budaya Romawi Helenis. Hal ini nampak dari penciptaan gerbang-gerbang dan saluran-saluran air yang terbuat dari batu, yang tidak ada atau diciptakan oleh budaya Yunani kuno. Dalam penggunaan klasik, terdapat dikotomi antara kata tekno dengan kata episteme yang dibuat berdasarkan distingsi ontologis terhadap objek masing-masing. Tekno lebih merujuk kepada pengetahuan-pengetahuan teknologis atau technological knowledge, sementara episteme lebih merujuk kepada pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge. Sebagaimana pengetahuan manusia, perkembangan teknologi juga merupakan sebuah proses akumulasi dari perkembangan pembelajaran manusia yang secara terus-menerus dan senantiasa disempurnakan dari tahap ke tahap. Perkembangan teknologi sebagai sesuatu yang lebih bersifat materialis praksis, yaitu alat ciptaan manusia dapat dijabarkan ke dalam beberapa fase, yaitu pertama, fase penggunaan otot atau kira-kira sekitar 1 juta tahun yang lalu. Dalam fase ini, teknologi dilihat sebagai teknologi yang ditemukan. Artefak teknologi yang dihasilkan berupa batu, palu, tombak, busur, dan alat lainnya yang terbilang masih sangat sederhana. Kedua, fase penggunaan tenaga alam dan binatang. Waktunya ini kira-kira sekitar 3000 sebelum Masehi hingga 1700 Masehi. Artefak teknologi yang dihasilkan berupa alat membajak, gerobak, kincir, dan perahu layar. Pada fase ini juga telah ditemukan teknologi bahasa berupa tulisan-tulisan. Yang ketiga, fase revolusi industri, sekitar tahun 1700 Masehi hingga 1900 Masehi. Dalam fase ini, alat-alat teknologi telah lebih berkembang, yang mana diciptakannya mesin uap dan alat-alat yang bertenaga listrik. Yang keempat, fase revolusi energi, sekitar tahun 1940-an hingga 2000. Fase ini menghasilkan pesawat ruang angkasa, tenaga nuklir, dan komputerisasi. Yang kelima, revolusi informasi atau masa sekarang. Teknologi yang diciptakan sudah sampai pada tahap kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Hal ini dapat dilihat dari gejala cyberscape atau ruang cyber. Hal ini dapat dilihat dari gejala cyberspace atau ruang cyber. Teknologi menurut Don Ihde. Definisi dan posisi teknologi. Sebagai seorang filsuf kontemporer yang secara khusus menaruh perhatian terhadap filsafat teknologi, Don Ihde mengakui bahwa definisi tentang teknologi ini sangat luas.
Ia sendiri tidak membuat suatu definisi tentang teknologi secara definitif. Siapa saja dapat membuat definisi tentang teknologi. Penggunaan kata tekno dalam kebudayaan Yunani kuno yang hanya berorientasi pada nilai-nilai estetik menurut Ide merupakan pengertian tentang teknologi yang sempit. Dalam hal ini, orang-orang Yunani kuno belum mampu membedakan seni dan teknologi. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa teknologi lebih berkembang dalam kebudayaan Romawi Helenis yang secara filosofis lebih bersifat elektif, yaitu memilih dan memilah apa yang baik dari kebudayaan lain dan menerapkannya dalam kebudayaan sendiri. Menurut Ide, bagaimanapun dalam mendefinisikan teknologi, terdapat 3 ciri utama yang harus diperhatikan. Pertama, teknologi harus memiliki komponen konkret yakni materi. Yang kedua, aspek penggunaan yaitu aspek praksis. Dan yang ketiga, hubungan antara alat-alat teknologi dan umat manusia yang menciptakan, menggunakan dan mengubahnya. Secara signifikan, teknologi mulai berkembang dan mempenetrasi kebudayaan Eropa pada zaman Renaissance. Hal ini terutama nampak dari penemuan teleskop oleh Galileo Galilei berdasarkan pengetahuannya tentang kaca dan lensa. Bagi Ide, Galileo Galilei merupakan orang pertama yang membuat sains mewujudkan diri secara teknologis dengan menggunakan instrumen dan alat-alat eksperimen. Galileo bukanlah seorang spekulator Yunani, melainkan prototip modern bagi teknosains. Dalam perkembangan selanjutnya, terutama penggunaan teknologi dalam 2 perang dunia seperti bom dan senjata pemusnah lainnya, muncul persoalan tentang posisi teknologi. Hal ini terutama dipersoalkan oleh para kaum determinis sosial dan kaum determinis teknologis. Kaum determinis sosial berpendapat bahwa teknologi merupakan suatu entitas yang netral. Teknologi pada dirinya sendiri tidak memiliki efek, kecuali ketika berada di tengah manusia. Sementara kaum determinis teknologi seperti Jacques Ellul dan Herbert Marcuse berpandangan bahwa teknologi memiliki alur hidupnya sendiri dan berjalan sendiri. Dengan demikian, teknologi menjadi otonom dan menarik manusia ke dalam pemikiran instrumental, di mana semua hal termasuk manusia sendiri dilihat sebagai sarana. Teknologi menjadi sarana dan tujuan sekaligus. Menyikapi persoalan di atas, Ide mengambil posisi yang bertentangan dengan kedua aliran tersebut. Ia berasumsi bahwa teknologi tidaklah netral, dalam artian teknologi yang digunakan manusia sebagai mediator dalam mempersepsi dunianya, mengubah pengalaman manusia tentang dunia. Teknologi juga menjadi tidak netral karena melalui kekuasaan manusia. Manusia dapat menggunakan teknologi sebagai instrumen kekuasaan atau sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Akan tetapi, penggunaan istilah tidak netral di sini tidak mengimplikasikan kecenderungan yang baik atau buruk dari teknologi. Tidak netralnya teknologi terlebih merujuk kepada perubahan pengalaman manusia yang terjadi akibat penggunaan teknologi. Secara persepsional, dunia kehidupan manusia telah berubah. Pengalaman manusia tentang dunianya ditransformasi oleh instrumen teknologi. Manusia pun secara a priori menerima sebuah pandangan dunia yang termediasikan secara teknologis. Penggunaan teknologi oleh manusia telah memunculkan revolusi teknologis yang sangat besar, terutama dalam aspek waktu, ruang, dan bahasa, yang mana disebabkan oleh artefak teknologi, yaitu jam, peta, dan lensa, dan tulisan. Setiap mikropersepsi telah tersituasikan dan tidak terpisahkan dari suatu makropersepsi. Dan di antara body 1 dan body 2 terletak dimensi ketiga, yakni dimensi teknologi. Menurut Ide, dengan teknologi, cara mengalami dunia diubah secara ontologis. Berikut adalah cara penggunaan alat-alat teknologi yang mampu mengubah pengalaman dan persepsi manusia tentang waktu, ruang, dan bahasa. Teknologi mengubah persepsi waktu. Pada masa kini,
waktu kita kenal melalui penciptaan alat-alat penunjuk waktu seperti arloji. Melalui arloji, konsep waktu diukur dan dihitung dalam satuan jam. Arloji menjadi alat teknologi yang sangat penting dan berpengaruh dalam perkembangan sejarah peradaban manusia, terutama di Barat. Dengan konsep ini, waktu pun dapat diukur dan dikuantifikasi. Dapat dilihat perbedaan yang mencolok pada masyarakat yang menggunakan arloji sebagai pengukur waktu dengan masyarakat yang tidak menggunakannya. Sebagai contoh, masyarakat petani bercocok tanam mengikuti pergerakan musim. Pada daerah matahari dan bulan, tidak ada ketergantungan pada arloji. Tidak ada ketergantungan pada arloji sebagai alat penunjuk waktu untuk bercocok tanam. Waktu dalam hal ini terlihat lebih santai dan mengalir. Hal ini berbeda dengan masyarakat yang menggunakan arloji untuk mengukur waktu. Mereka tidak melihat tanda-tanda dalam alam seperti kedudukan matahari ataupun bulan untuk mengukur waktu. Cukup dengan melihat arloji, orang langsung mengetahui waktu. Hal ini pula yang turut merubah persepsi manusia tentang waktu, terutama di Barat, di mana orang sering mengatakan time is money, waktu adalah uang. Oleh karena itu, waktu yang diukur dengan sistem jam selalu menunjukkan kepastian. Melalui konsep waktu yang terukur dalam arloji, alam pun dilihat secara lain. Jika pada zaman dahulu manusia mematok hidupnya berdasarkan alam dan membaca alam untuk mengetahui waktu, yang terjadi sekarang adalah terbalik. Manusia mengukur alam berdasarkan konsep jam. Melalui arloji, manusia membaca alam. Muka arloji merupakan teks yang harus dibaca dan ditafsirkan. Dalam hal ini, waktu dipersepsikan secara hermeneutis. Perbedaan dalam persepsi waktu juga dapat dilihat dalam penciptaan jam analog dan jam digital. Pada wajah jam analog kita dapat melihat dua aspek, yakni waktu sekarang dan rentang waktu. Selain berada pada jam yang ditunjukkan, misalnya jam 12, kita juga ditunjukkan rentang waktu dari jam 1 sampai dengan jam 12. Sementara pada jam digital, yang ada hanyalah waktu sekarang. Waktu yang ditampilkan adalah waktu yang aktual dan rentangan waktu terkesan dihilangkan. Oleh jam digital, satu dimensi waktu dimagnifikasi dan dimensi lainnya direduksi. Demikian dalam penggunaan alat-alat teknologi, seperti penggunaan jam digital ini, selalu terdapat struktur magnifikasi pada ciri tertentu, sekaligus reduksi pada ciri yang lain. Dengan memagnifikasi suatu objek tersebut dipindahkan dari kedudukan sebagai latar belakang ke latar depan, yang dihadirkan ke hadapan pengamat atau pengguna arloji. Perubahan ini dapat dikatakan sebagai tidak netral, tetapi berlaku pada semua jenis alat teknologi. Pembacaan alam melalui konsep waktu yang terkuantifikasi dalam arloji merubah persepsi manusia terhadap dunianya. Hal ini kemudian memunculkan suatu pandangan mekanistik tentang dunia. Bumi merupakan arloji tempat manusia hidup. Alam merupakan satuan waktu yang mana pergerakannya berjalan sesuai cara kerja arloji. Menyimak fenomena ini, Ide berpendapat bahwa pada masa sekarang bukan hanya alam, melainkan diri manusia sendiri pun dibaca melalui alat-alat teknologi. Dan teknologi yang diciptakan bisa saja tidak selalu mengikuti desain atau kehendak penciptanya. Alat teknologi yang digunakan mengalami transformasi ciri penggunaan sehingga penggunanya dapat berbeda jauh dari intensi semula penciptaannya. Metode filsafat teknologi dan ide. Menurut Ide, agar filsafat menjadi suatu filsafat teknologi, maka filsuf harus menempatkan teknologi sebagai fenomena utama untuk dikaji dan mampu menganalisisnya secara efektif sedemikian rupa untuk menerangkan ciri-ciri fenomena teknologi itu sendiri. Ide menggunakan pendekatan fenomenologis dalam filsafat teknologinya. Melalui pendekatan ini, yang mau dikaji oleh Ide adalah fenomena teknologi berdasarkan
model persepsi ala Husserl dan Merleau-Ponty, serta model praksis. Ia juga bertitik tolak dari pemikiran Heidegger tentang keberadaan teknologi yang mendahului sains dan sifat praksis dari teknologi. Ketika dunia dipahami secara perseptual lewat instrumen teknologi, pengalaman manusia pun berubah baginya. Baginya, sudah menjadi sesuatu yang lumrah untuk memperlihatkan bahwa bagaimanapun instrumen memperluas atau merubah pengalaman manusia, proses transformasi pengalaman inilah yang mau dijelaskan oleh Ihde melalui metode fenomenologisnya. Namun terdapat perbedaan yang cukup mendasar dari metode fenomenologinya dengan fenomenologi Husserl maupun Ponty. Hal ini dapat dilihat dari penempatan instrumen sebagai ekstensi dari kemampuan indrawi tubuh manusia. Dalam pemahaman Ihde, fenomenologi itu lebih luas dari sekedar relasi subjek atau ego dengan dunia seperti dalam fenomenologi Husserl. Dalam konteks ini, kesadaran atau ego transendental digantikan dengan tubuh. Tubuh dan instrumen teknologi yang bersifat relasional adalah subjek yang memahami dunia secara eksistensial. Dan penempatan instrumen dalam relasinya dengan tubuh merupakan manifestasi dari pembacaan atas realitas. Dengan demikian, bukan lagi aku yang berada dalam tubuhku, melainkan tubuhku sebagai aku. Itulah yang memahami dunia. Metodenya ini disebut sebagai fenomenologi instrumentasi. Melalui metode ini, Ihde berusaha untuk menjelaskan bagaimana pengalaman indrawi manusia secara intensional dan perseptual berekstensi lewat artefak teknologi. Metode pendekatan yang digunakan Ihde dalam meneliti dan menjelaskan relasi manusia dengan teknologi yang dimediasi oleh instrumen kemudian disebut sebagai pasca fenomenologi atau post-fenomenologi. Alasannya yaitu fenomenologi Ihde, meskipun masih menggunakan pengalaman intuisi dan mencari kompleksitas pengalaman, ia tidak lagi merujuk pada ego transendental. Fenomenologi Ihde lebih bersifat pragmatis karena selalu meneliti sesuatu yang konkret dan melibatkan pengalaman kebertubuhan. Ia juga berpijak pada pendekatan materialis yang melihat bahwa refleksi atas teknologi dapat menjadi titik tolak bagi pendasaran filsafat sains. Lalu ada konsep dasar filsafat teknologi Don Ihde. Yang pertama, dunia dengan kehidupan atau life world. Istilah dunia kehidupan pertama kali lahir dari tradisi fenomenologi yang dikemukakan oleh Edmund Husserl dengan istilah Lebenswelt. Istilah ini kemudian dibahasakan kembali oleh Ihde dalam filsafat teknologinya menggunakan kata life world. Dalam kacamata Husserl, dunia kehidupan merupakan dunia yang dirasakan secara bersama, yang menjadi latar belakang dari semua pengalaman manusia. Pengalaman manusia selalu merupakan pengalaman akan sesuatu. Manusia mengarahkan intensionalitasnya kepada dunia kehidupan di sekitarnya. Manusia selalu hadir dalam dunia, dan dunia menjadi terminus relasi intensional sebagai apa yang dialami atau norma. Dan pengalaman itu sendiri merupakan bagaimana dunia itu dialami atau gnosis. Pada masa kini, dunia yang dihuni oleh manusia telah dipenuhi oleh teknologi. Dan pada kenyataannya, manusia tidak dapat hidup tanpa penggunaan teknologi, semenjak manusia lahir atau bahkan ketika manusia sedang tidur. Tanpa sadar, manusia telah berada dalam cara pandang tentang dunia yang telah termediasi oleh artefak teknologi. Persepsi manusia terhadap dunia kehidupan mengalami transformasi oleh teknologi. Jalinan teknologi yang erat dalam hidup manusia kemudian membentuk suatu dunia kehidupan baru, yakni dunia kehidupan yang termediasi oleh instrumen teknologi. Teknologi mengubah persepsi ruang. Teknologi mengubah persepsi manusia terhadap ruang mula-mula terjadi setelah diciptakannya peta untuk melukiskan permukaan bumi. Di atas peta, ruang dibagi-bagi atas koordinat-koordinat dan garis-garis lintang dan garis bujur. Melalui peta, ruang direalisasi dan dikuantifikasikan.
Ruang dan lahan direduksi menjadi selembar kertas yang diberi nomor dan titik-titik koordinat. Oleh peta, bumi dibaca dari atas. Dalam membaca peta dibutuhkan juga suatu perspektif imajinasi yang lepas dari tubuh. Cara ini adalah cara melihat muka bumi dari suatu kedudukan yang tidak ditempati oleh pengamat. Untuk itu, ide menulis sebuah peta atau atlas dibaca sesungguhnya dari atas. Sejauh ia mewakili daerah tersebut, daerah itu dilihat dari langit. Hal ini merupakan cara melihat bumi dari posisi yang sesungguhnya. Tidak saya tempati, dan oleh karena hal ini maka untuk membaca peta secara intuitif agar merupakan intuisi tersebut saya harus belajar untuk membuat suatu pergeseran hermeneutis. Cara melihat seperti ini meskipun masih menggunakan mikropersepsi, yakni menatap peta dengan tubuhnya, tetapi pengamat juga berimajinasi bahwa ia sedang berada di atas permukaan untuk melihat hamparan permukaan bumi di bawahnya. Contoh lainnya adalah bagaimana kita melihat melalui teleskop. Pengaturan lensa pada teleskop memagnifikasi benda-benda yang sangat jauh, yakni benda-benda angkasa yang tak dapat dilihat secara jelas dengan mata telanjang. Perubahan dalam cara melihat ini juga mengakibatkan perubahan dalam penerapan ruang tubuh. Hal yang berubah adalah rasa kejauhan dan kedekatan terhadap objek penglihatan. Ruang tubuh berubah melalui teleskop. Apa yang pada kenyataan jauh dilihat sebagai besar dan dekat. Cara mempersepsi ruang seperti ini juga mengakibatkan terjadinya reduksi terhadap apa yang ada di sekitar. Dengan teleskop, pandangan kita menjadi terfokus dan terkesan mengabaikan atau bahkan menghilangkan pemandangan lain di sekitar, dan indera yang menjadi fokus adalah indera penglihatan. Hal ini sangat berbeda dengan cara melihat tanpa bantuan teknologi teleskop. Manusia melihat menggunakan seluruh tubuhnya dalam kesatuan dengan indera-indera. Teknologi tulisan mengubah bahasa sebagaimana perubahan persepsi waktu dan ruang. Teknologi juga merubah persepsi manusia terhadap bahasa. Secara gamblang, kita dapat melihat bahwa bahasa lisan dan bahasa tulisan memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Tulisan dilihat sebagai sesuatu yang mentransformasi bahasa dan pengalaman manusia. Persepsi dan pemahaman kita tentang bahasa pun ikut ditransformasi oleh tulisan. Kita dapat mengatakan bahwa tulisan merupakan teknologi dari bahasa karena penulisan suatu bahasa sebagaimanapun. Dalam budaya-budaya yang menggunakan bahasa tulisan, pengetahuan dan kata-kata diakumulasi dalam bentuk tertulis. Tulisan memampukan orang untuk menyimpan pengalaman-pengalaman pada waktu lampau dan menghadirkannya pada masa sekarang. Namun, tulisan juga memiskinkan bahasa kita dengan mereduksi bahasa lisan yang selalu ditampilkan dengan bahasa tubuh yang mencakup ekspresi dan intonasi suara. Bahasa tulisan terkesan lebih kaku ketimbang bahasa lisan. Persepsi manusia tentang bahasa semakin berubah dengan terciptanya alat-alat teknologi seperti komputer yang meradikalkan tulisan ke dalam bentuk elektronik. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.